Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Amalia, NIM 3119015. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh stratifikasi sosial dalam kelas yang relevan dengan judul stratifikasi sosial yang kita pelajari. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi merupakan sarana pendidikan formal di Indonesia. Tentunya dalam pendidikan ada jenjang tingkatan pendidikan, karena inilah yang mengukur dan menilai seseorang dalam tingkatan pendidikan yang sedang ia tempuh dan yang telah kita tempuh. Untuk sampai ke tingkatan atau kelas berikutnya, seorang siswa harus mampu lulus pada tingkatan sebelumnya, sehingga dalam tahapan pembelajaran akan terus berkesinambung dan terus meningkat. Kemudian kelas merupakan pemetaan dalam pembelajaran, dan sekian banyaknya siswa ditempatkan ke dalam beberapa kelas, tentunya sesuai dengan jenjang yang sedang ia tempuh, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Keanekaragaman siswa di dalam kelas menjadi salah satu faktor yang penting dalam pengaruh berjalannya proses pembelajaran. Keanekaragaman di sini meliputi sikap kepribadian, latar belakang keluarga, gaya belajar, dan lain sebagainya. Semua faktor tersebut akan mempengaruhi secara langsung terhadap bagaimana guru dalam menyesuaikan gaya penyampaian materi pembelajaran terhadap siswa, sehingga semua siswa dapat menangkap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Lalu faktor keanekaragaman tersebut juga mempengaruhi langsung terhadap bagaimana pengelompokan teman di dalam kelas. Kita sadari atau tanpa kita sadari, selalu ada pengelompokan teman dalam kelas. Hal seperti ini jika terjadi tahap sekolah masih dalam hal yang wajar, namun jika hal seperti ini masih terjadi pada tahap perguruan tinggi, menurut saya seperti hal yang ganjil, karena perguruan tinggi tentunya kita sudah sampai pada pendewasaan, dan lagi kita pun juga bisa dibilang kaum terbelajar lebih. Jadi hal-hal seperti itu ada baiknya tidak terjadi lagi, walau pada hakikatnya selalu pembentukan kelas di dalam kelas, namun seharusnya hal itu sudah bisa minimalisir. Hal itu yang saya akan alami dan saya perhatikan ketika berada di dalam kelas. Pasti selalu ada saja pengelompokan kelas yang berdasarkan golongan perbedaan ideologi, kecerdasan, latar belakang sosial, latar belakang keluarga, gaya hidup, kekuasaan atau pengaruh seseorang di dalam kelas, dan bahkan berdasarkan kekayaan. Jika pandangan-pandangan seperti itu yang melandaskan seseorang dalam bentuk sebuah kelompok, maka akan terjadi pengkotak-kotakan kelas di dalam kelas, yang nantinya ada kelompok-kelompok atau geng yang bisa memiliki julukan atau simbol yang meminjilkan sebuah kelompok tersebut, dan bahkan julukan-julukan tersebut bisa berbeda sesuai dengan pandangan kelompok lain, sehingga contoh pemetaan terjadi di dalam kelas. Kelompok kutu buku atau geng yang serius dalam belajar biasanya duduk di bangku deretan depan. Kemudian kelompok yang berdasarkan materi dan gaya hidupnya yang bisa dijuluki geng medis atau keren, yang biasanya mereka berada di tengah kelas, namun mereka suka berpindah-pindah sesuai tempat duduk yang memadai untuk kelompok mereka. Kemudian kelompok dari kaum yang mereka berkuasa dari memiliki punya pengaruh penting
di dalam kelas yang biasanya berada di daratan paling belakang kelas, dan mungkin masih banyak kelompokan lainnya. Kemudian antara satu bahkan mereka dengan mengatur kelompok lain merupakan pihak apa sih yang dapat mengajak keseimbangan seorang dalam membentuk sebuah kelompok kecil ketika berada dalam sebuah kelompok yang lebih besar tak bisa dihindarkan. Ini menandakan bahwa manusia selalu ingin berada yang zona amannya dan tak mau terganggu oleh gangguan dari luar yang berbeda, dan kemungkinan hal seperti ini dapat menimbulkan perpecahan di dalam kelas karena adanya pengelompokan seperti ini. Dalam teori sosiologi, hal ini bisa disebut stratifikasi sosial, dan ini terjadi pada lapisan kelompok kelas. Philip A. Sorokin menyatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat atau hierarkis. Dalam hal ini, pengelompokan yang terjadi di dalam kelas tentunya dengan membedakan posisi seseorang atau suatu kelompok dan kedudukan yang berbeda secara vertikal. Lalu, stratifikasi sosial dalam kelas biasanya orang yang telah ada dalam sebuah kelompok berpindah ke kelompok lain, entah karena perubahan pendapat atau pemikiran, perubahan yang dialami oleh individu sehingga kelompok pada komposisi kelompok tersebut, dan bahkan karena perpindahan salah satu orang dalam kelompok tersebut dalam bertambah lagi bagi kelompok-kelompok lain. Bisa terjadi konflik yang mengakibatkan perpecahan. Namun kelompok yang telah berbentuk juga bisa bersifat permanen. Ini terjadi karena orang-orang yang telah berada dalam sebuah kelompok sudah merasa nyaman dan ketika solidaritas yang tinggi antara individu dalam sebuah kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.